Oke, halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik. Pandemi sudah 2 tahun terakhir ini ya, semoga semua orang udah ada di keadaan yang lebih baik, udah mulai beradaptasi juga. Semuanya hopefully sehat-sehat ya. So, gue ingin menanggapi lagi rame pembahasan tentang pinjaman online. Ini pun lagi dibahas ya sama Ko Ernest yang emang influential banget di banyak sosial media. Ini di Twitternya dia lagi rame banget gitu. Baru-baru ini juga ada di portal berita, ada di mana-mana. Dan gue sebenarnya pengen membahas ini tuh sudah cukup lama, cuman kebetulan emang lagi rame, jadi ya udah waktunya udah ada, jadi gue akan coba buat juga. Tentang pinjaman online tuh gue lihat responnya beragam. Ada orang yang milih untuk diam aja, ada juga orang yang untuk memilih untuk simpati gitu ya, untuk memahami keadaan dari orang-orang yang udah kena pinjaman online ini. Atau ada juga orang yang menyalahkan orang yang meminjam dari pinjaman online gitu. Jadi emang responnya beragam. Lalu juga ada beberapa kali gue lihat di berita orang-orang yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, may them rest in peace, meninggal bunuh diri karena hutang dari pinjaman online. Gue turut berbelasungkawa dan gue ingin share di sini bahwa gue pun pernah mengerti dan pernah merasakan, karena gue pernah ada di posisi yang seperti itu, di mana hidup gue hancur berantakan karena buruknya manajemen keuangan gue dan hutang piutang yang waktu itu gue punya. Dan maksud gue membuat video ini adalah untuk sharing, untuk perihal edukasi, for educational purposes. Sejak gue merasa belum ada orang yang secara konkret membahas tentang pinjaman online ini, khususnya pengalaman gitu ya. Karena yang gue lihat akhir-akhir ini tuh lebih ke berita, lebih ke maksudnya belum ada yang membahas tentang bagaimana mereka terkena sampai mereka bisa terlepas gitu. Jadi gue pengen sharing di sini. Nah, karena gue tuh pernah terjebak pinjaman online itu dari waktu 2017 awal. Dari tahun 2017 awal sampai 2019 akhir. Jadi gue cukup lama gitu ya bertarung dengan pinjaman online ini, sekitar 2 tahun atau lebih, gue agak lupa juga karena kejadiannya udah beberapa tahun yang lalu. Di video ini nanti akan gue sediain timestamps juga buat teman-teman yang ngerasa akan pembahasan ini akan sangat-sangat lama. Gue akan sediain timestamps di description. Gue akan ceritain dari awalnya kenapa gue bisa kena pinjaman online ini, dari backgroundnya. Terus juga gue akan sharing tentang pengalaman gue terkena pinjaman online saat gue terkena, dan skema dari pinjaman online ini, kenapa sih orang-orang tuh kalau udah kena pinjaman online tuh jadi susah bayar gitu. Kenapa mereka tuh menjadi sangat-sangat terbebani dengan pinjaman online ini. Gue rasa orang pun udah tahu dendanya besar, cuman di sini gue akan lebih bahas lagi secara konkret seperti apa, secara simpel aja sebenarnya. Terus juga gue akan bahas tentang cara gue untuk bisa terlepas dari jeratan pinjaman online ini. Jadi kita akan bahas beberapa hal. Nah, tapi sebelum ke semuanya, gue pengen bahas tentang satu hal penting.
Apa sih sebenarnya yang nyebabin orang, termasuk gue, bisa terjebak pinjaman online ini? Satu hal yang orang kadang nggak sadar gitu bahwa ini tuh karena kurangnya edukasi kecerdasan tentang finansial gitu ya. Edukasi dan kecerdasan maksud gue. Bahwa pinjaman cepat yang lo bisa cairin dengan cepat dan tanpa jaminan bahkan itu tuh punya bunga yang sangat-sangat tinggi gitu. Ya kadang orang udah tahu gitu, termasuk gue, tapi kita milih untuk tetap pinjam karena ya udah nggak ada siapapun lagi yang bisa kita pinjam gitu kan. Misal kita pinjam 700.000, kita akan bisa balikin itu 1,4 hingga 1,5 juta. Yes, bunganya sebesar itu. Kenapa nanti bisa gue jelasin. Karena itu biasanya ditambah dengan denda telat pembayarannya dan lain-lain, dan itu akan selalu bertambah. Per hari dendanya itu bisa 10.000 sampai 28.000 tergantung sama nama aplikasi pinjolnya. Skema lengkapnya nanti akan gue bahas, tapi memang itulah kenapa orang yang udah terkena pinjol tuh akan susah gitu. Nah, di bagian awal-awal video ini gue akan membahas tentang background atau cerita awal kenapa sih gue sampai bisa terkena pinjaman online ini. Saat itu gue kuliah di Jakarta tahun 2017. Gue kuliah tahun 2015, tapi gue mulai punya kesulitan finansial tuh di tahun 2017. Gue merantau di Jakarta sama beberapa teman, tapi emang dasarnya gue nggak punya kerabat atau saudara di Jakarta. Jadi gue ngandelin beasiswa dari kampus di awal tahun. Terus di tahun kedua itu gue di tahun 2 gue kuliah, gue dapetin beasiswa dari pemerintah. Jadi tahun pertama dari kampus, tahun kedua dari pemerintah. Nanti soal beasiswa ini kalau ada kesempatan lain akan gue ceritain. Gue alhamdulillahnya sebenarnya kuliah gratis di Jakarta di salah satu kampus swasta. Tapi memang gue harus akui di awal tahun gue tuh berat banget karena sebenarnya gue pun tinggal di kosan yang sempit, tapi biaya hidup di Jakarta tuh memang nggak bisa dipungkirin cukup tinggi ya, apalagi untuk orang yang berasal dari bukan kota sih ya, berasal dari daerah kayak gue. Itu gue tuh berasal dari daerah metro di Lampung. Even kalau kalian cek, metro itu masuk ke list kota dengan atau daerah dengan ada suara motor. Kota atau daerah dengan dengan biaya hidup paling rendah di Indonesia gitu. Jadi tiba-tiba gue ada di Jakarta tuh quite a challenge karena memang biaya hidupnya tuh cukup besar. Intinya udah kebayang ya. Jadi ada aspek dimana di awal gue tinggal di Jakarta tuh udah terbatas banget kesulitan di awal-awal. Ya tapi mungkin ada yang bilang gitu kan, ya tapi tetap aja pinjol itu bukan alasan buat lo untuk apa ya? Ya pinjol bukan jadi alasan buat lo gitu kan. Ya gue paham gitu. Cuman ya karena emang teman-teman gue sebenarnya pun mereka nggak pakai pinjol pun mereka bisa gitu jalanin hidupnya mereka. Nah inilah perbedaan antara gue dan teman-teman gue gitu. Nanti kita akan kesana, tapi intinya yes, gue aware bahwa memang permasalahan ini tuh karena emang bukan apa-apa, emang karena gue nggak punya kecerdasan finansial yang baik aja gitu. Di tahun 2017 itu ketika gue masuk balik lagi ke cerita. Di tahun 2017 ketika gue masuk semester 4, gue tuh sempat kerja di sebagai part time gitu ya di salah satu startup
yang jualannya tuh event space, meeting room gitu. Mereka nyebutnya tuh coworking space ya. Nah, jadi ini salahnya gue sebenarnya. Jadi gue itu dapat beasiswa dari pemerintah. Beasiswa dari pemerintah itu dapat uang saku juga setiap bulannya, cukup besar untuk ukuran beasiswa, karena ada beasiswa yang bahkan lebih kecil dari itu setahu gue. Tapi memang bukan UMR ya, maksudnya bukan yang cukup gitu, tapi besar untuk ukuran beasiswa. Lalu gue juga sempat part time gitu. Nah, sebenarnya kalau mau dibandingin sama teman-teman gue termasuknya lebih beruntung. Bahkan teman-teman gue ada yang belum dapat part time waktu itu. Mereka cuma ngandelin beasiswanya gitu. Nah, gue harusnya tuh lebih beruntung gitu. Tapi instead of begitu, yang gue lakukan apa, gue nggak memanage uang gue dengan baik gitu. Gue malah pernah beli motor. Gue pernah, ya meskipun sebenarnya itu untuk pekerjaan juga gitu ya, tapi gue miscalculated gitu. Gue pernah kredit motor jadiin DP gitu segala macam. Nanti gue akan, kalau ada waktu gue akan bahas lagi. Tapi intinya I was so fucked up gitu. Jadi kalau bisa ditarik kesimpulan, intinya gue tinggal di daerah yang memang lebih mahal dari daerah asal gue. Gue kaget gitu kan. Terus ditambah manajemen keuangan gue yang buruk. Plus bisa dibilang gaji part time gue kayak minim gitu loh dibanding dengan ongkos gue harus kesana sini gitu. Dan juga to be honest, ketika gue terjerat permasalahan keuangan itu nggak ada nggak ada loh apa lembaga keuangan atau kerabat gitu yang gue bisa pinjemin uang dengan cepat dan tanpa jaminan gitu. Jadi ini tuh kayak shortcut buat gue dan banyak orang mungkin ya. Nah, apalagi kalau kecuali temen ya, biasanya orang kan bisa pinjam sama temen, tapi itu pun biasanya akan nggak enak vibes pertemanannya, terus juga akan kehilangan kepercayaan gitu ya satu sama lain. Jadi kayak kalau bisa jangan gitu. Punya masalah utang atau uang sama temen tuh udah nggak enak banget sih gitu. Jadi hutang dalam bentuk pinjaman online ini berlangsung selama sekitar 2 tahun. Nah, di sini gue akan mulai ceritain pengalaman gue dari 2017 sampai 2019 itu. Jadi gue nggak pernah bisa tuh lepas dari yang namanya pinjol. Udah kayak ketergantungan. Yes, it is really really addictive. Nanti gue akan ceritain skemanya kenapa itu tuh sangat-sangat adiktif dan sangat-sangat membuat gue tidak bisa keluar dari lingkungan itu. Bahkan gue pernah cerita ke pacar gue sekarang kayak beberapa pinjol tuh udah pernah gue install di handphone gue di Play Store Reason application gue tuh udah sekitar 50 sampai 60 pinjol aplikasi. Dan memang pinjol itu emang ada sebanyak itu di Play Store, bisa kalian cek. Kayak ada ribuan atau bahkan ratusan aplikasi pinjol, itu bisa dicek di Google. Ada banyak banget, sebanyak itu. Nah, gue akan jelasin skema simulasi sebenarnya kenapa gue bisa terkena pinjol tuh separah itu gitu. Nih gue akan jelasin via sebuah Excel sheet. Buat kalian yang nggak mau ngelihat ini bisa dicek timestamp selanjutnya karena ini akan sangat-sangat lama gitu dan mendetail. Meskipun nggak detail banget ya, ini agak simple tapi detail. Oke, cek 1 2 3. Ya, di sini gue akan membahas tentang sebenarnya gimana sih orang yang udah kena aplikasi pinjol tuh skemanya. Mereka bisa sampai terjerat dan biasanya akan susah untuk lepas dari
aplikasi pinjaman online apapun itu gitu. Jadi ini gue akan jelasin pertama. Di sini kalian akan lihat di row-nya aplikasi pinjol ini, gue mensimulasikan bahwa orang yang seperti gue, terutama ini pengalaman pribadi gue, itu kalau udah pernah kena pinjaman online satu kali itu biasanya akan pinjam ke pinjaman online yang lain. Nah tadi makanya gue jelasin, sempat gue bahkan pernah kena beberapa kali install sampai 50-60 aplikasi pinjol. Ini tuh cuma skema simpelnya sebetulnya. Bisa lebih buruk dari ini gitu. Nah, anggaplah gue pertama kali utang itu, bukan pertama kali, gue anggaplah pertama hutang itu di misalnya kredit A gitu ya. Gue hutang awalnya 500.000 gitu. Nah, buat kalian yang belum tahu, di pinjol itu jahat guys. Jahat banget ya. Udah hutangnya nggak penuh, dendanya tinggi gitu. Jadi maksud gue hutangnya nggak penuh tuh uang yang kalian terima tuh nggak akan penuh. Biasanya tuh gue nggak tahu penghitungannya gimana, tapi intinya ini tuh kadang beda-beda dari tiap-tiap pinjol. Makanya ini gue simulasikan berbeda-beda. Ada yang kalau kita pinjam 500.000 akan diterima 400.000, 445.000, atau 600.000 diterimanya 535.000 gitu. Ini katanya biaya layanan dan lain-lain gitu ya. Jadi uang yang kita terima tuh cuma 445.000 atau sekitar segitu. Nah, jumlah yang harus dibayar biasanya untuk orang yang udah terjebak itu akan sebesar ini. Akan sebesar 1.250.000. Kenapa bisa sebesar ini? Karena sebenarnya ini tuh jumlah denda, guys. Denda dari teman-teman yang gak beruntung gitu ya, gak bisa membayar tepat waktu. Jadi ini biasanya gue simulasikan, dia hutang misalnya tanggal 1 dan tanggal bayarnya tuh sebenarnya harusnya tanggal 12 gitu ya. Tapi dia benar-benar baru bayar tuh di tanggal 26 September misalnya. Jadi dia kena denda beberapa hari gitu, bahkan beberapa minggu. Jumlah yang dia harus bayar 1.250.000. Ya udah, dia harus cari uang tuh dari mana aja untuk bisa membayar hutang dari pinjaman online itu gitu. Apakah dia dari gaji lah atau dari apa gitu kan, atau dari pinjam dari temen yang lain atau kayak gimana gitu. Tapi yes, sebesar itu. Nah biasanya orang yang udah kena pinjol terus sempat bayar gitu kan, dia kan butuh uang lagi karena uang dia tuh udah dipakai semua gitu kan untuk bayar kredit yang pertama gitu, untuk bayar pinjaman online yang pertama. Nah itu biasanya dia di tanggal 27 Septembernya, tepat satu hari atau bahkan di hari yang sama setelah dia bayar, biasanya dia akan cenderung meminjam di pinjaman online lain. Karena alasannya apa? Karena ya dia butuh uang untuk makan atau untuk apa, dia akan pinjam di pinjaman online lain karena pinjaman online itu cepat dan nggak perlu jaminan apapun. Jadi dia nggak perlu kepercayaan yang gimana-gimana, dia bisa dipinjemin uang. Terus dia pinjam di kredit B. Pinjam di kredit B 600.000 taruh gitu misalnya. Karena dia anggaplah butuh untuk makan gitu ya selama 1 bulan ya atau 2 minggu gitu. Nah ini uang yang dia terima sama kasusnya seperti kredit A, dia nggak terima penuh sebetulnya. Itu mungkin hanya sekitar 535.000. Again ini gue perhitungannya nggak tahu, cuman ini dari pengalaman gue aja, biasanya itu beragam dari tiap-tiap pinjol gitu. Dan yang harus dibayar sama mereka karena again mereka terlibat denda itu sekitar misalnya 1.150.000. Yes, sebesar itu bisa banget gitu. Nah jumlah dendanya berarti mereka 550.000 gitu. Dan itu mereka bayar misalnya 18 Oktober 2021. Terus mereka akan pinjaman online lain lagi di hari setelahnya atau di hari yang sama. Dan itu akan terus berlangsung karena memang orang yang sudah terlibat pinjaman online itu biasanya akan sangat-sangat susah finansialnya, karena kalian tahu sendiri jumlah dendanya itu bahkan lebih besar dari jumlah hutangnya. Itulah hal yang sangat-sangat mengerikan dari pinjaman online. Nah, yada kredit B, kredit C, lalu
gua kasih contoh di sini pinjaman cepat gitu ya, yang lebih cepat dari kredit ABC, itu biasanya uang yang diterima bahkan lebih kecil, dan ini nggak kira-kira gitu. Terus, nah, skema ini berlanjut, gue coba sampai ke 6 kreditur misalnya. Dan itu utang awal mereka yang seharusnya 3.200.000 harus dibayar sejumlah hampir 7 juta rupiah atau 6,895 6.900.000 lah ya. Dari hutang mereka cuma 3.200.000. Kalian bisa bayangin mereka serugi apa, mereka desperate apa gitu. Dan nggak sampai di situ penderitaan mereka, uang yang diterima pun sebenarnya nggak penuh, hanya sedikit gitu, hanya 2.700.000 dari hutang mereka 3.200.000. Nah kalau gue cek di sini jumlah dendanya berarti yang harus mereka bayarkan adalah 3.695. Itulah kenapa muncul angka 6.895 yang harus mereka bayar dari hutang mereka yang sebenarnya hanya, to be fair, hanya 2.700.000. Inilah kenapa, maksud gue, orang yang udah terkena pinjol tuh harus dapat bantuan. Gue nggak tahu caranya gimana, apakah harus ada lembaganya, apakah harus ada penengah gitu, harus gimana, karena kalau ini nggak segera diatasi bisa kayak gue. Karena gue itu pengalaman gue selama 2 tahun, total hutang gue itu untuk seorang anak muda gitu yang masih umurnya masih 20 tahun, masih 19, 20 sampai 21 tahun gitu. Udah punya utang 25 juta gitu. Jadi semengerikan itu guys gitu. Oke, balik lagi. Jadi setelah simulasi tadi kalian udah tahu ya sebagaimana terbebaninya teman-teman yang biasanya udah kena pinjaman online termasuk gue saat itu gitu. Jadi gue kalau inget-inget tuh apa ya, sedih gitu karena emang mengerikan itu. Nah parah banget emang yang udah pernah kena pinjol ya gitu. Makanya gue setuju banget tuh, tolong banget, gue gak paham siapa yang harus take over atau yang harus berwajib atau berwenang gitu ya. Apakah Kementerian Keuangan atau siapa gitu yang berwenang, tolong banget, ini pinjol bener-bener nyusahin masyarakat. Masyarakat tuh udah susah, makin dicekek lagi. Apalagi gue ngerasa di era pandemi kayak gini, gue yakin makin banyak orang yang terkena pinjol. Semoga mereka semua bisa terbebas dari itu gitu. Nah, terlepas dari skema tadi, gimana sih caranya gue tuh bisa terlepas dari lingkaran setan ini gitu ya. Nah, ini gue akan jabarin caranya berdasarkan pengalaman gue. Yang pertama yang gue lakukan adalah setelah gue rasa gue udah gak kuat gitu ya dengan semua utang yang gue punya, dan udah ada timbul rasa ingin bunuh diri gitu, suicidal thoughts tuh udah muncul. Gue mengkomunikasikan hal ini dengan keluarga. Yes, gue daripada bunuh diri saat itu, gue berpikir ya udah deh gue komunikasiin coba sama keluarga, siapa tahu ada yang masih bisa bantu gitu kan. Gue cerita sama nyokap terus cari saudara yang kira-kira mampu gitu ya, yang lebih mampu. Saat itu kita dibantu sama bule gue, karena gue orang Jawa ya, dibantu sama adik dari nyokap gue. Karena pada akhirnya gue merasa ya udah gitu, nggak ada salahnya gue mencoba untuk mencari bantuan dari kerabat atau keluarga lain gitu. Karena sebenarnya kalau kita udah mengkomunikasikan ini, gue yakin gimana nanti keluarga tuh bakal cari cara untuk bisa bantu kita. Karena benar-benar orang-orang yang akan bisa bantu kita tuh keluarga kita, bukan orang lain gitu. Atau syukur-syukur ada saudara yang biasanya tuh lebih mampu gitu, kayak kasus gue. Itu semoga bisa membantu kalian gitu, atau kita yang terkena pinjaman online. Nah,
Sebenarnya setelah ketemu gitu, setelah kalian komunikasiin sama keluarga, jalan keluarnya tuh dengan apa sih sebenarnya? Kalau gua set truthnya, ini satu-satunya jalan yang gua temukan saat itu adalah dengan meminjam pinjaman yang lebih besar, syariah gitu ya. Atau koperasi atau apapun yang saat itu bisa mengovercome semua pinjol yang udah kalian pinjam gitu dengan pinjaman syariah atau koperasi yang kayak gue bilang tadi, yang pembayaran tiap bulannya itu bisa disesuaikan dengan kemampuan kalian. Apakah misalnya kalian mampunya 200.000 per bulan atau kalian mampunya 300.000 per bulan. Itu perlu dikomunikasiin sama lembaga yang meminjamkan kalian itu, koperasi atau syariah yang meminjamkan kalian itu gitu. Jadi waktu itu ya kenapa sih gue dikomunikasikannya ke keluarga, terus nyokap ngobrol sama adenya gitu sama bule gue, terus bule gue bisa kenalin gue dengan koperasi yang bisa membantu saat itu gitu. Jadi itu jalan keluar yang gue lakukan. Nah, tentunya ketika kita udah pinjam dengan jumlah yang besar ya pastinya, waktu itu gue sampai puluhan juta, gue cari source dari mana aja. Itu kan itu bisa diangsur gitu ya. Kita udah dapetin kepercayaan dari orang, maka kita harus benar-benar punya pemasukan yang tetap dari pekerjaan atau usaha yang kita lakukan gitu. Jadi sebelum kalian bisa gue mau pinjam yang banyak buat bisa bayar pinjol gue, itu cari pemasukan yang udah tetap gitu, yang bisa kalian bayarkan setiap bulannya. Gue sangat-sangat tidak merekomendasikan menjual aset apapun gitu ya, karena apalagi warisan ataupun tanah atau apa gitu ya, gue nggak paham. Tapi please banget, selama masih bisa dicari alternatif lain, cari alternatif lain gitu. Karena akan sayang sekali kalau misalnya harus sampai menjual aset yang kita punya demi membayar pinjaman online gitu. Atau kalau misalnya memang itu adalah satu-satunya jalan, ya gue berharap semoga ada solusi setelah penjualan itu. Semoga dari hasil setiap bulannya kalian bisa membeli aset itu kembali gitu, atau aset yang berbeda tapi dengan harga yang sama, semoga. Nah, ya itu intinya, setelah akhirnya komunikasi dengan keluarga, saudara, terus gue dapat pinjaman yang besar, gue atur lagi keuangan gue. Alhamdulillahnya 2019 gue terbebas dari hutang pinjaman online. Beberapa bulan setelah gue wisuda, gue dapat kerjaan di salah satu agensi periklanan gitu ya. Itu bisa membantu keuangan gue gitu. Nah, jadi gue udah sampein tadi awal gue kena, skemanya gimana, pengalaman gue gimana, sampai cara gue untuk terlepas dan apa yang gue rasa bisa dijadiin cara buat solusi gitu ya untuk terlepas dari pinjaman online ini. Pesan gue buat semuanya nih ya, buat beberapa pihak gitu, buat orang yang masih terjebak dari pinjaman online, satu hal gue paham ada di posisi kalian tuh seperti apa. Semoga kalian juga bisa mencari dan menerapkan solusi terbaik dari permasalahan keuangan yang cukup berat ini, dan bisa silahkan lebih terbuka dengan keluarga dan orang yang kalian percayai. Semoga juga rezeki melimpahi kalian sehingga kalian bisa terbebas dari jeratan pinjol yang sangat-sangat menyusahkan ini gitu. Terus buat kerabat, buat teman-teman yang ada di lingkungan orang yang terkena pinjol, yang ada di satu circle-nya gitu ya, gue mohon banget, please banget, karena gue tahu perasaan mereka seperti apa dibanding kalian harus judge ataupun yang kalian balut sebagai kasih nasihat yang kalian anggap baik gitu. Ya gue paham itu baik banget, pasti kalian ada motivasi untuk membenahi orang tersebut, yes gue paham.
Tapi trust me, ketika ada di posisi mereka, top priority mereka itu yang mereka butuhkan adalah uang bantuan untuk meminjam itu yang gue bilang tadi dengan jumlah yang besar, karena mereka udah terlibat, udah kena lingkaran itu gitu. Jadi daripada nasihat yang kita anggap baik dan bisa aja menyakitkan mereka gitu ya, bikin hati mereka makin sakit dan mereka makin desperate, alangkah baiknya kalau misalnya kita bisa membantu mereka dan kasih edukasi gitu, kayak next time kita harus seperti apa, instead of lu sih gitu, lu sih kena pinjaman online gitu-gitu. Jadi kayak instead of highlight kesalahan mereka gitu ya, lebih baik kasih tahu next stepnya apa gitu. Kita move forward bareng-bareng, cari solusi bareng-bareng. Terus juga pesan gue untuk pihak yang mungkin berwenang gitu ya, mungkin Kementerian Keuangan atau siapa gitu, tolong selain kupas tuntas aplikasi pinjol ini, pastinya orang-orang tuh butuh lembaga yang bisa membantu mereka yang udah terjerat pinjol dan somehow bisa bantu bayar utang mereka agar terlepas dari jeratan pinjaman online ini, dengan catatan ya misalnya mereka ya harus bayar secara berkala berangsur gitu yang gue bilang tadi, tapi disesuaikan dengan kemampuan mereka gitu. Karena at the end kalau mereka nggak mampu juga mereka akan terjerat lagi gitu. Jadi itu pesan gue buat semuanya. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari video ini, ada pelajaran yang bisa diambil, ada hikmah yang bisa dipelajari gitu ya. Gue berharap semoga semuanya sehat-sehat selalu, and bye-bye guys.